Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dosen dan semua sahabat pendidik anak usia dini dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Tamimah Ulfah, mahasiswi program studi pendidikan guru, pendidikan anak usia dini. Hari ini saya akan mengajak teman-teman membahas satu topik penting dalam mata kuliah pengembangan nilai-nilai Pancasila pada anak usia dini, tapi dengan sudut pandang yang kekinian banget. Coba diperhatikan, belakangan ini media sosial kita ramai sekali dengan video-video pendek anak muda yang saling memperkenalkan budaya daerah masing-masing. Ada yang memakai baju adat, memperagakan bahasa daerah, sampai menunjukkan makanan khasnya. Tren ini biasa disebut kenalan budaya Nusantara dan viewersnya jutaan. Nah, dari fenomena yang terlihat sekedar hiburan ini, sebenarnya tersimpan nilai yang sangat dekat dengan Pancasila. Pertanyaannya, bagaimana kita calon pendidik anak usia dini bisa menanamkan semangat itu sejak usia dini? Sebelum masuk ke tren tadi, mari kita ingat kembali konsepnya usia dini atau yang sering disebut golden age adalah periode paling menentukan dalam pembentukan karakter anak. Di rentang usia inilah nilai-nilai dasar kehidupan termasuk nilai Pancasila paling mudah terserap dan membekas. Secara garis besar, penanaman nilai Pancasila pada anak usia dini bisa dipetakan begini. Sila pertama, menumbuhkan rasa syukur dan sikap toleransi beragama. Sila kedua, menumbuhkan empati dan saling menghargai sesama. Sila ketiga, menumbuhkan rasa persatuan dan cinta pada keragaman budaya bangsa. Sila keempat, melatih anak bergiliran dan menghargai pendapat teman. Dan sila kelima, melatih sikap berbagi serta bersikap adil. Nah, dari sinilah tren kenalan budaya Nusantara tadi jadi relevan. Tren ini sebenarnya adalah bentuk sederhana dari penerapan sila pertama, kedua, dan ketiga Pancasila. Anak-anak muda dari latar belakang agama dan suku berbeda saling menunjukkan identitasnya dengan bangga sekaligus saling menghargai perbedaan itu tanpa merasa satu lebih unggul dari yang lain. Bagi anak usia dini, semangat inilah yang perlu ditanamkan sejak awal, bahwa berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda cara beribadah itu bukan alasan untuk menjauh, tapi justru alasan untuk saling mengenal dan bersatu sebagai satu bangsa Indonesia. Lalu, bagaimana penerapannya di kelas pendidikan anak usia dini? Ada beberapa kegiatan sederhana yang bisa guru rancang terinspirasi dari tren tadi. Pertama, kegiatan cerita baju adatku. Saat circle time, guru menunjukkan gambar atau miniatur baju adat dari berbagai daerah, lalu bercerita singkat tentang asalnya. Kedua, proyek kolase budaya Nusantara menggunakan kain perca atau kertas warna-warni, membentuk rumah adat maupun motif batik sederhana. Yang ketiga, permainan tebak gambar rumah adat dan pakaian adat, melatih anak mengenal keragaman sambil bermain. Keempat, guru bisa mengajak anak menonton bersama cuplikan video budaya yang sudah dikurasi atau bukan sekadar konsumsi gawai, tapi jadi media belajar terarah. Lalu diajak berdiskusi ringan, menurut kalian baju ini berasal dari mana ya? Yang kelima, menyanyikan lagu daerah atau menari sederhana bersama sebagai bentuk apresiasi budaya secara langsung. Tentu peran guru sangat penting di sini. Bukan sekedar mengikuti tren, tapi mengurasi dan mengemasnya menjadi kegiatan yang bermakna dan sesuai tahap perkembangan anak. Orang tua di rumah pun bisa melanjutkan nilai yang sama, misalnya dengan mendampingi anak saat menonton konten digital
sekaligus mengenalkan budaya keluarga sendiri. Dengan begitu, tren yang viral di media sosial tidak hanya jadi hiburan sesaat, tapi berubah menjadi jembatan penanaman nilai Pancasila yang membekas sejak usia dini. Itulah pembahasan kita hari ini tentang bagaimana fenomena kekinian di media sosial bisa menjadi jalan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila pada anak usia dini. Semoga bermanfaat dan bisa jadi inspirasi bagi kita semua sebagai calon pendidikan anak usia dini. Saya Tanima Ulfa undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.